Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo, gue Dina. Kali ini gue akan share review gue mengenai komik bergenre komedi yang berjudul Kambing Jantan, sebuah komik pelajar bodoh, buku 1 dan buku 2 karya Raditya Dika yang diilustrasikan oleh Dio Rudiman dan diterbitkan Gagas Media. Yap, di review kali ini gue akan mendeskripsikan dan membandingkan dua seri komik sekaligus. Nah, langsung aja kita mulai. Tentunya pertama-tama kalau kita melihat buku, kita akan melihat covernya terlebih dahulu. Jika dibandingkan dan dideskripsikan, sebenarnya tidak begitu banyak perbedaan nih yang teman-teman bisa lihat dari seri yang satu maupun di seri yang kedua. Paling yang membedakan adalah dari segi warnanya. Kalau di seri 1, covernya didominasi sama hijau army. Kalau di seri 2, covernya didominasi sama warna merah. Nah, di bagian cover depan, teman-teman pasti akan melihat ada ilustrasi tentunya dari Raditya Dika, dan ada judul komik Kambing Jantan, sebuah komik pelajar bodoh, book 1 atau book 2, kemudian penulisnya Raditya Dika, illustrate by Dio Rudiman. Begitu juga di buku keduanya, paling yang membedakan lagi, itu ilustrasinya Raditya Dika nggak cuma sendiri di buku 2. Ada Haryanto juga, salah satu tokoh yang diceritakan juga nih di dalam komik ini. Nanti teman-teman baca sendiri aja. Nah, kemudian kalau ke bagian samping juga nggak ada perbedaan ya. Masih ada nama penulis, nama ilustrator, nama judul komik, sama logo penerbit. Di bagian belakang juga kurang lebih masih sama. Ada cuplikan singkat adegan di dalam komik tersebut. Nah, mungkin gue sedikit bacain sinopsis dari komik ini ya. Kambing Jantan, sebuah komik pelajar bodoh, adalah kumpulan cerita seorang pelajar Batak bernama Raditya Dika, dipanggil Dika atau Radit atau Kambing, ketika sedang menimba ilmu di Adelaide, Australia. Komik bergaya lebay ini diilustrasikan oleh si komikus muda Dio Rudiman. Nah, ini juga cukup berbeda antara komik 1 dan komik 2, tentunya menyesuaikan dari ceritanya. Kalau di komik 1, ini ada penjelasan bahwasannya komik ini menceritakan bagaimana Radit menghadapi berbagai mara bahaya ketika belajar di luar negeri, seperti menghadapi manajer apartemen yang luar biasa kejam, beradu menangkis bulu dengan orang Kediri, ditaksir cewek Korea, dan sebagainya. Kalau yang di buku kedua, seri kedua ini lebih menceritakan gimana sih Radit itu berjuang menghadapi ujian akhir dan menarik perhatian cewek bule di pantai gitu. Oke, kita langsung lanjut lagi nih. Yang kita bisa bahas dari segi fisiknya itu sebenarnya cukup beda itu dari segi bahan yang digunakan untuk covernya. Kalau di komik 1 itu kalau kita pegang itu rasanya teksturnya doff. Kalau yang buku kedua itu teksturnya glossy. Begitu juga dengan dari segi kertas komiknya ya. Kalau di buku 1 ini menggunakan kertas koran yang berwarna abu-abu. Kalau yang buku 2 pakai kertas buku. Jadi dari sini aja tuh kita udah bisa ngebandingin ya. Sebenarnya buku pertama ini riskan banget untuk lebih mudah rusak dari segi kertasnya juga. Karena kertasnya ini lebih mudah robek, terlipat, atau mungkin lebih cepat nyerap air ya, basah. Sedangkan kalau buku kedua juga masih bisa dibilang lebih awet dari buku pertamanya, karena dari segi kertas lebih kuat, tahan lipatan, sama nggak mudah robek sih. Harganya berbeda, mungkin dari segi kualitasnya juga ya. Kalau buku pertama waktu itu gue beli dengan harga 36.000, kalau buku kedua gue beli dengan harga 39.000 rupiah. Nah, mengenai isi bukunya dong, tentu teman-teman pengen tahu dong kayak gimana sih
isi dari bukunya itu sendiri. Kalau menurut gue dari buku pertama sampai buku kedua ini gila sih, selalu ngakak. Apalagi kalau gue ya suka sama yang chapter si pendatang baru. Jadi ini semacam kayak kocak, itu kocak banget. Si manajer apartemen yang digambarin galak banget ini kayak diilustrasi, entah itu monster lah, itu teriakannya sampai menggelegar sampai neraka, pokoknya kocak banget. Itu seri atau chapter yang paling gue suka sih dari komik Kambing Jantan ini. Kemudian juga dari segi ilustrasi dan narasi ini sama-sama kocaknya. Percakapannya iya, ke suasana yang digambarkannya juga iya, dan gue nggak nyangka ternyata Dio Rudiman ya bisa juga mengimbangi sisi kocaknya Raditya Dika dengan gambar-gambarnya detail banget, dan ya kocak gitu, kadang dilebih-lebihin tapi jadinya ya mendukung banget dari narasinya ini. Kemudian yang mungkin gue mau langsung aja nih ke beberapa hal yang menurut gue ini jadi kelebihan dari buku 1 tapi juga ada kekurangan dari buku 1 dan begitu sebaliknya. Yang pertama ya, tadi kalau dari segi fisik pun udah cukup berbeda. Tentunya buku kedua itu lebih unggul dari buku pertama dari segi kertas dan juga covernya yang lebih kokoh. Nah, tapi ada juga yang membuat gue cukup lebih suka di buku pertama itu, bahwasannya buku pertama nih kita disuguhkan sama perkenalan tokohnya terlebih dahulu. Jadi kita tahu ini siapa aja sih orang-orang selain Raditya Dika yang jadi peran-peran penting nih, yang mendukung lelucon dan kelucuan Raditya Dika selama di Adelaide tersebut gitu. Tapi sayangnya kita nggak akan dikenalin lagi atau kita nggak dapat deskripsi lagi mengenai tokoh yang ada dalam komik ini di buku kedua. Jadi kalau gue saranin teman-teman memang perlu baca dari awal, dari buku pertama dulu gitu, biar ngerti ini siapa sih dia gitu. Kok ini marah-marah tiba-tiba, atau kok ini tiba-tiba bercanda sama Raditya Dika gitu kan. Nah ya pokoknya baiknya sih baca dari buku pertama dulu biar enak. Nah terus uniknya di buku pertama ini ternyata tuh ada kayak fun fact yang Raditya Dika selipkan nih dalam chapter-chapternya. Jadi di masing-masing chapter, setelah chapter itu selesai, Raditya Dika tuh semacam kayak kasih tahu fun fact, pelajaran atau pesan untuk pembaca yang dia dapetin dan dia pengen bagikan ke pembaca gitu, kayak apa aja lika-liku yang dia dapetin selama kuliah di Adelaide. Terus juga ada sisi menarik juga yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat pembaca nih kalau misalnya nanti kuliah atau mungkin ada pekerjaan di luar negeri, salah satunya di Australia atau Adelaide ini gitu. Dan ternyata nggak berlanjut di buku keduanya, dan sayang banget sih menurut gue, kayak ya kok nggak dilanjutin nih, padahal kalau menurut gue dari setiap bukunya Raditya Dika itu adalah kayak poin pesan yang mau dia sampaikan di akhir-akhir bukunya biasanya kalau yang gue tahu ya. Nah jadinya di buku keduanya ini kayak lebih banyak space kosong. Jadi gue nemuin di setiap sebelum perpindahan chapter itu kayak ada halaman kosong yang kayak kok sayang banget gak dimaksimalin gitu, padahal sebelumnya tuh bisa dimaksimalin dengan adanya fun fact. Nah mungkin kalau misalnya gak fun fact bisa aja kayak kesimpulan dari chapter tersebut atau kayak bridging ke chapter kedua atau chapter selanjutnya kali ya. Dan kalau masalah ruang kosong juga gue menemukan kayaknya belum dimaksimalin nih ilustrasinya gitu ya. Kenapa nggak coba dimaksimalin dengan ada pemberian nomor halaman, jadi ada poin plus untuk daftar isi. Misalnya, gue pengen baca ulang lagi nih chapter ini aja, gue tinggal cari nomor halamannya gitu. Oke, dari gue kurang lebih seperti itu ya, poin-poin kelebihan dan kekurangan yang menurut gue masih bisa diperbaiki nih dari dua seri ini. Overall gue seneng banget sama komik Kambing Jantan ini ya, makanya masih gue keep dari tahun 2016 sampai sekarang juga itu. Pokoknya selalu ngakak, gak
Gak cuma di awal aja gue pertama kali baca, tapi berkali-kali gue baca lagi masih ngakak juga. Itu tadi worth it untuk dibaca sama teman-teman. Kurang lebih gitu dulu kali ya review dari gue. Untuk lebih detailnya ya teman-teman rasain sendiri, baca sendiri aja langsung komik Kambing Jantan ini. Semoga review dari gue bermanfaat. Terima kasih.